Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo yang berbahagia, mari kita awali perkuliahan mata kuliah Supervisi Pendidikan Islam pada kesempatan kali ini dengan bacaan umul kita bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan kedua mata kuliah Supervisi Pendidikan Islam pada kesempatan kali ini akan membahas tentang peran dan objek supervisi pendidikan, di mana nanti kita akan membahas tentang peran daripada supervisi pendidikan yang terkait dengan pengertian peran, pengertian supervisi pendidikan, dan juga peran seorang supervisor di dalam sebuah lembaga pendidikan. Apa saja peran-peran seorang supervisor di dalam sebuah lembaga pendidikan. Dan juga kita akan membahas tentang objek supervisi pendidikan, yaitu yang terkait dengan pengertian objek, serta apa saja yang menjadi objek daripada supervisi pendidikan dalam sebuah lembaga pendidikan, yang terkait dengan sumber daya manusia, yaitu ada tenaga pendidik dan juga ada tenaga kependidikan dan juga ada tenaga kelengkapan sarana dan prasarana lembaga pendidikan, dan juga terkait dengan sumber daya pendukung, yaitu sarana dan prasarana daripada lembaga pendidikan, sehingga sebuah lembaga pendidikan bisa menghasilkan output yang berkualitas serta sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Peran supervisi pendidikan. Peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bagian yang dimainkan seorang pemain atau tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa. Peran artinya adalah keterlibatan seseorang dalam sebuah kejadian. Apa keterlibatannya? Ini namanya peran. Kemudian supervisi pendidikan adalah pengawasan utama, pengontrolan tertinggi, penyelidikan, dan yang melakukan supervisi adalah seorang supervisor atau pengawas utama, pengontrol utama, dan penyelidik. Kemudian peran supervisi pendidikan adalah tindakan yang dilakukan dalam suatu kegiatan yang sistematis, yang terkadang terencana, yang bertujuan untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pendidik guna meningkatkan kinerja serta kualitas seorang pendidik dalam kegiatan pendidikan sekolah, yakni pelaksanaan pembelajaran. Jadi peran supervisi adalah tindakan yang dilakukan dalam suatu kegiatan yang sistematis. Artinya bahwa supervisi ini berfungsi untuk supaya lembaga pendidikan itu berjalan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Peran supervisi pendidikan yang pertama adalah sebagai koordinator. Jadi seorang supervisor atau kegiatan yang namanya supervisi artinya adalah sebuah koordinator. Sebagai koordinator, ia dapat mengkoordinasikan program belajar mengajar, tugas-tugas anggota staf, dan berbagai kegiatan yang berbeda-beda di antara guru-guru, seperti mengkoordinasi tugas mengajar satu mata pelajaran yang dibina oleh lebih dari satu guru. Jadi untuk mengajarkan bagaimana caranya melaksanakan koordinasi. Jadi peran supervisi dalam sebuah lembaga pendidikan diantaranya adalah agar terjadi koordinasi antara satu orang dengan orang lain, satu tenaga dengan tenaga yang lain, atau satu guru tenaga pendidik dengan tenaga pendidik yang lain, serta bagaimana seorang guru yang mempunyai tugas lebih, tugas tambahan ini bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Yang kedua, seorang atau supervisi berperan sebagai konsultan. Sebagai konsultan, ia dapat memberikan bantuan bersama
mengkonsultasikan masalah yang dialami guru, baik secara individu maupun secara kelompok. Misalnya kesulitan dalam mengatasi anak yang sulit belajar, yang menyebabkan guru sendiri sulit mengatasi dalam setiap tatap muka di kelas, dan memberikan bantuan bersama dengan mengkonsultasikan masalah yang dialami guru, baik secara individu maupun secara kelompok, yaitu dengan memanfaatkan kesalahan yang pernah dialami untuk dijadikan pelajaran demi perbaikan selanjutnya. Jadi peran yang kedua sebuah supervisi pendidikan yaitu sebagai konsultan. Konsultan artinya adalah perantara. Jadi seharusnya memang seorang supervisor ini mempunyai kedekatan kepada setiap anggota yang tenaga-tenaga yang ada di sekolahan, sehingga tenaga-tenaga di sekolahan ini bisa berkeluh kesah, bisa menyampaikan keluhannya, sehingga nanti seorang supervisor bisa menyampaikan ke atasan. Yang ketiga, seorang supervisor atau supervisi berperan sebagai pemimpin kelompok. Sebagai seorang pemimpin kelompok, ia dapat memimpin sejumlah staf guru dalam mengembangkan potensi kelompok saat menyusun dan mengembangkan kurikulum, materi pelajaran dan kebutuhan profesional guru-guru secara bersama, dalam memimpin sejumlah staf guru dalam mengembangkan potensinya pada saat menyusun dan mengembangkan kurikulum, materi pelajaran dan kebutuhan profesional guru secara bersama. Maka seorang supervisor hendaknya mengenal masing-masing pribadi anggota staf guru, baik kelemahan maupun kelebihannya, menimbulkan dan memelihara sikap percaya antar sesama anggota maupun antar anggota dengan yang lainnya, memupuk sikap dan kesediaan saling tolong-menolong, serta memperbesar rasa tanggung jawab para anggota. Jadi seorang supervisor berperan sebagai pemimpin kelompok, artinya mempunyai rasa tanggung jawab terhadap anggota kelompoknya. Jika ada anggota kelompok yang kesulitan dalam pengembangan diri, maka harus dibantu. Yang keempat, sebagai evaluator. Peran supervisi dalam sebuah lembaga pendidikan yang keempat adalah evaluator. Sebagai evaluator, ia dapat membantu guru-guru dalam menilai hasil dan proses belajar, dapat menilai kurikulum yang dikembangkan. Misalnya di akhir semester, ia dapat mengadakan evaluasi diri sendiri dengan memperoleh umpan balik dari setiap peserta didik yang dapat dipakai sebagai bahan untuk memperbaiki dan meningkatkan dirinya. Dalam mengevaluasi, seorang supervisor hendaknya dapat menguasai teknik pengumpulan data untuk memperoleh data yang lengkap, benar, dan dapat diolah menurut norma-norma yang ada, serta menafsirkan dan menyimpulkan hasil-hasil penilaian yang mendapat gambaran tentang kemungkinan-kemungkinan mengadakan perbaikan-perbaikan. Jadi peran yang keempat adalah evaluator, menilai. Karena dia menilai, maka kemudian mengetahui apa kekurangannya dan apa kelebihannya. Kalau ada kekurangan, maka kemudian diberikan suatu support agar peserta menjadi lebih baik. Jika sudah lengkap, maka kemudian diberi support agar lebih baik lagi. Kemudian objek supervisi pendidikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, objek adalah hal, perkara, orang yang menjadi pokok pembicaraan atau benda, hal, dan sebagainya yang dijadikan sebagai sasaran untuk diteliti atau diperhatikan. Jadi yang namanya objek adalah tujuan dari sebuah pekerjaan atau sesuatu yang menjadi lahan pekerjaan, yang namanya objek. Dalam bahasa Arab namanya maf'ul. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, objek adalah hal, perkara, orang yang menjadi pokok pembicaraan atau benda,
hal dan sebagainya yang dijadikan sebagai sasaran untuk diteliti dan diperhatikan. Maka objek supervisi pendidikan adalah orang yang menjadi pokok pengawasan, penilaian dan pengamatan dalam proses pelaksanaan kegiatan pendidikan, yakni proses pembelajaran di sekolah atau madrasah. Jadi objek supervisi pendidikan adalah orang-orang yang terlibat dalam sebuah lembaga pendidikan. Objek supervisi pendidikan. Yang pertama ada objek pembinaan personil, yang sifatnya adalah sumber daya manusia. Yang pertama ada kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai bagian dari suatu sekolah juga menjadi objek dari supervisi pendidikan tersebut, dan sebagai pemegang tinggi dalam suatu sekolah juga perlu disupervisi. Karena melihat dari latar belakang perlunya supervisi pendidikan, bahwa kepala sekolah itu juga perlu tumbuh dan berkembang dalam jabatannya, maka kepala sekolah harus berusaha mengembangkan dirinya, meningkatkan kualitas profesionalitasnya, serta menumbuhkan semangat dalam dirinya dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala sekolah. Jadi kepala sekolah juga merupakan objek dari supervisi pendidikan. Tentu yang melakukan supervisi kepada kepala sekolah adalah atasan dari kepala sekolah. Misalnya dari pihak yayasan, penyelenggara institusi pendidikan, atau juga bisa dari lembaga pemerintah yang melakukan supervisi kepada kepala sekolah, yaitu ada pengawas sekolah di instansi pemerintah. Kemudian yang selanjutnya, objek daripada supervisi pendidikan yang berupa personel yaitu pendidik. Guru sebagai agen of change yang merupakan ujung tombak pelaksanaan pembelajaran dalam melaksanakan tugasnya perlu adanya pengawasan oleh supervisor, yakni kepala madrasah yang menyupervisi guru. Karena guru juga manusia yang setiap saat mengalami perkembangan dan perlu adanya pengawasan secara berkala dan sistematis. Jadi objek yang kedua adalah pendidik, artinya adalah guru. Guru harus disupervisi agar nantinya, karena guru adalah ujung tombak dari sebuah lembaga pendidikan. Dari guru inilah nanti akan dihasilkan output yang berkualitas, bahkan atau tidak berkualitas, tergantung gurunya. Oleh karena itu guru perlu disupervisi. Kemudian objek dari supervisi yang ketiga adalah staf sekolah. Staf sekolah ataupun tenaga kependidikan sekolah adalah sama. Pembinaan atau supervisi terhadap staf sekolah dilakukan oleh kepala sekolah sama seperti guru. Namun dalam staf sekolah yang perlu disupervisi adalah tentang kinerja staf, penataan administrasi sekolah, kemampuan dalam bekerja atau skill, serta loyalitas terhadap pimpinan atau kepala sekolah. Karena staf juga perlu pengembangan dalam dirinya dan perlu adanya pengawasan, pengamatan dan penilaian dari supervisor untuk meningkatkan keprofesionalannya sebagai bagian dari suatu sistem pendidikan. Staf merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah lembaga pendidikan, yaitu staf sekolah, maka perlu untuk disupervisi karena tugas-tugas staf ini juga terkait dengan kegiatan belajar mengajar. Jika stafnya lambat dalam belajar, dalam bekerja, maka nanti juga akan berpengaruh terhadap kinerja dari pendidik dan juga nanti akan berpengaruh terhadap kegiatan pendidikan dan pengajaran. Yang perlu disupervisi atau yang menjadi objek supervisi yang keempat adalah peserta didik. Peserta didik atau siswa merupakan bagian dari sistem pendidikan sekolah yang saling terkait satu sama lainnya.
dan siswa yang menjadi objek dari pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tersebut juga ikut disupervisi. Namun berbeda dengan supervisi yang dilakukan terhadap kepala sekolah, guru, dan staf sekolah, siswa disupervisi dalam 3 aspek, yakni aspek kognitif, yaitu penguasaan terhadap ilmu pengetahuan, terhadap materi-materi pelajaran. Kemudian psikomotorik, yaitu kemampuan untuk mengamalkan, mempraktekkan ilmunya di dalam kehidupan yang nyata. Dan afektif, yaitu kemampuan untuk mengembangkan keilmuannya sehingga keilmuannya menjadi bertambah, yang dilakukan oleh guru sebagai supervisornya. Jadi supervisor itu bertingkat-tingkat. Jadi kalau yang disupervisi adalah peserta didik, yang menyupervisi adalah guru atau tenaga pendidik. Kalau yang disupervisi guru, maka yang mensupervisi kepala sekolah. Kalau yang disupervisi kepala sekolah, yang menyupervisi adalah atasannya, ada yayasan, ada lembaga, ada pemerintah, dan lain sebagainya. Kemudian 2, pembinaan non personil. Pembinaan non personil menitik beratkan pada pembinaan sarana dan prasarana, yaitu semua komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan itu sendiri. Hal-hal yang perlu disupervisi mengenai sarana prasarana ada bangunan dan perabot sekolah, alat-alat pelajaran, dan media pendidikan yang dapat dikelompokkan menjadi audiovisual yang menggunakan alat penampil dan media yang tidak menggunakan alat penampil. Ini pembinaan non personil, yaitu terkait dengan yang bukan manusia, sumber daya yang bukan manusia, yaitu ada sarana dan prasarana, ada bangunan, ada alat-alat untuk menunjang kegiatan pendidikan di lembaga pendidikan. Dalam supervisi dan pembinaan pada sarana prasarana, yang disupervisi adalah antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama, kelengkapan administrasi sarana prasarana, mencakup data inventarisasi, kondisi fisik, dan lain-lain, yaitu adanya administrasi sarana dan prasarana. Apakah barang-barang yang ada di sebuah lembaga pendidikan ini telah diinventarisasi, kemudian sudah dikelompokkan berdasarkan tahun pengadaan, kemudian dikelompokkan lagi terhadap keadaan fisik atau kekuatannya, berapa tahun, penyusutan barang, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, operasional sarana dan prasarana, mencakup pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia. Yang ketiga adalah perawatan sarana dan prasarana, mencakup proses dan pelaksanaan perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana. Sedangkan pembinaan yang dilakukan oleh supervisor terhadap sarana prasarana adalah sebagai berikut. Yang pertama, membina hubungan kerjasama yang baik dengan petugas sarana dan prasarana. Kemudian memimpin kerjasama dengan staf yang membantu tugas sarana prasarana. Yang ketiga, memberikan pelatihan pada petugas sarana prasarana untuk peningkatan kerjanya. Yang keempat, mengawasi pembaharuan dan perbaikan sarana dan prasarana. Yang kelima adalah mengadakan inspeksi secara periodik dan teliti terhadap sarana dan prasarana. Ini poin-poin yang dilaksanakan oleh seorang supervisor dalam upaya mensupervisi sarana dan prasarana, sehingga nanti sarana dan prasarana ini benar-benar dapat dimanfaatkan secara maksimal dan optimal guna mendukung jalannya kegiatan belajar mengajar di sebuah lembaga pendidikan.
yang tentunya sarana dan prasarana ini sangat penting karena sangat mendukung terhadap kegiatan belajar mengajar. Kekurangan sarana dan prasarana akan menimbulkan keterlambatan dalam segala hal, ya keterlambatan dalam administrasi di sekolah, keterlambatan dalam membimbing para siswa, sehingga hal-hal yang perlu disampaikan melalui media sehingga tidak terlaksana karena tidak adanya sarana dan prasarana, serta akan menghambat dalam belajar mengajar para siswa. Jadi supervisi sangat diperlukan di sebuah lembaga pendidikan agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Sebuah lembaga pendidikan bisa berjalan sesuai dengan standar yang telah ditentukan, di mana kita sudah mengetahui apa saja peran dari supervisi pendidikan dan juga objek daripada supervisi pendidikan. Demikian materi perkuliahan pada kesempatan kali ini. Silakan mahasiswa untuk melaksanakan absen di kolom komentar dan melaksanakan tugas meringkas dalam satu lembar kertas ukuran A4. Mari kita tutup pertemuan kita dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.